Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vidya Sinta Bilkis, NPM 21170051029 dari program studi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Komdat Jarkom yang diampu oleh Parangga. Jadi, kami para mahasiswa dalam UTS kali ini diberikan sebuah studi kasus di mana kami harus mendesain atau merancang sebuah jaringan yang kantor pusatnya itu berada di Jakarta, sedang untuk kantor cabangnya itu ada di Sumatera bagian selatan. Dengan menggunakan dua topologi, jadi topologi bus dan topologi mesh, dan alokasi dananya sebesar 500 juta. Seperti yang kita tahu bahwa Sumbaksel itu terbagi menjadi 5 ya, ada Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, di sini untuk di kantor pusatnya itu saya menggunakan satu router, 2 switch, dan 2 PC. Di sini saya mengaplikasikan topologi bus. Topologi bus seperti ini. Ini bisa kita coba aja. Di sini kalian bisa lihat ini tuh successful ya. Successful. Selanjutnya untuk di bagian kantor cabang ya di Sumbaksel itu karena diminta selain menggunakan topologi bus, di sini saya mengaplikasikan topologi mesh. Jadi setiap provinsi itu memiliki satu router, satu switch, dan satu PC, dan kita mengalokasikannya satu PC. Kemudian antar routernya ini dihubungkan dengan kabel crossover karena dia merupakan sebuah perangkat yang sama. Nah, kan kalau misalnya kabel topologi mesh itu kan harus dihubung, setiap routernya tuh harus saling terhubungkan. Jadi ini tuh Lampung nanti hubung ke Sumsel, nanti hubung ke Bengkulu, dan sampai ke Kepulauan Bangka Belitung. Nah, untuk menghubungkan si cabang dengan si pusatnya, itu saya menghubungkan router pusat ke router Provinsi Lampung. Kenapa Provinsi Lampung? Karena apabila kita lihat dari jaraknya, apabila pusatnya ini ada di Jakarta, jarak paling dekat dengan router di Sumbaksel itu di Provinsi Lampung, sehingga saya menghubungkannya itu dari router pusat ke router Provinsi Lampung. Seharusnya di sini kita menggunakan kabel fiber optik. Namun dalam menyeting atau mendesainnya tadi saya melakukan sedikit kesalahan, sehingga di sini saya menggunakan kabel crossover, tapi seharusnya kita menggunakan kabel fiber optik. Ini bisa kita coba apakah dari pusat kita coba kirim pesan ke Lampung. Ini sukses, kalian bisa lihat di sini. Kalau misalnya dari pusat ke Bangka Belitung, ini juga sukses. Selanjutnya untuk alokasi dananya, di sini tadi kita bisa lihat bahwa kita menggunakan 7 switch ya, 2 switch pada kantor pusat dan 5 switch pada kantor cabang, karena setiap provinsi itu mengalokasikan 1 switch. Nah, diperkirakan setelah dicek di e-katalog, 1 switch itu kisaran harga 1 juta. Jadi untuk 7 switch itu alokasi dananya 7 juta. Dengan 7 komputer di pusat 2, di cabang 5, dengan perkiraan harga 1 komputer itu 10 juta. Jadi 7 komputer itu 70 juta. Kemudian tadi menggunakan 6 router, 1 router pada kantor pusat dan 5 router pada kantor cabang.
Dan setelah dicek di Google dan e-katalog, perkiraan harga satu router itu di kisaran 2 juta, sehingga 6 router itu di angka 12 juta. Untuk kabel fiber optiknya sendiri yang menghubungkan router di kantor pusat dengan di Provinsi Lampung, setelah saya cek di Google, jarak antara kantor pusat misal di Jakarta dengan Provinsi Lampung itu jaraknya 360 km atau 360.000 meter. Nah, kita cek untuk harga kabel fiber optik itu 200 ada di angka 230.000 untuk setiap 250 meternya. Jadi ini apabila kita 360.000 dibagi 250 M lalu dikalikan 230, itu totalnya 330 juta untuk kabel fiber optiknya saja. Nah, untuk kabel crossover itu bisa dilihat di sini. Jadi setelah dicek tadi itu harganya ada di angka 32.000 per 16 meternya. Jadi apabila kita, karena tadi di kantor cabangnya itu menggunakan topologi mesh, jadi kan tuh saling, misalnya Lampung ke Sumbaksel, ke Sumsel, terus nanti Sumsel lagi ke Bengkulu gitu-gitu. Jadi itu kalau dihitung segini. Ada pula untuk Sumsel ke Kepulauan Bangka itu tidak bisa dapat saya prediksi karena jaraknya kalau kita cek di Google itu dia Sumatera Selatan itu perlu ke Jakarta dulu baru ke Kepulauan Bangkanya. Mungkin untuk perhitungan kabelnya itu jaraknya nggak seperti kalau kita berpergian, jadi mungkin ini masih ada yang salah. Jadi kalau misalnya kita totalin itu sebenarnya kalau ikut hitung-hitungan kabel straight dan kabel crossover itu 500 juta kalau menggunakan topologi bus dan mesh itu nggak mencukupi. Tapi kalau misalnya ini kita abaikan terlebih dahulu, jadi kita cuma ngambil inti-intinya kayak switch, komputer, router, dan fiber optik, itu totalnya ada di angka 420 jutaan. Tapi yang belum mencakup kabel crossover dan straight sendiri. Dan itu pula setiap provinsi itu hanya mengalokasikan satu PC. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.